Ya baik, pemirsa Gamal TV, kembali lagi di dialog spesial, masih bertemakan makna dibalik mengeluarkan zakat, dan tentunya masih dengan narasumber yang sangat spesial di malam hari ini, Bapak Haji Barhan Haji Dayan, Wakil Ketua 1 Basnas Kota Ternate ya. Kita lanjutkan kembali Pak Haji ya. Nah, nah tadi katakan memang wajib ya, wajib. Zakat fitrah itu wajib, artinya bayi yang baru lahir saja di 29 Ramadan itu sudah memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Nah, berarti tidak memandang bulu ya, kaya miskin, kuat dan lemah tetap harus membayar. Nah, lalu bagaimana dengan ada seorang mukmin ya atau umat Islam yang tidak mampu dalam sisi perekonomian ya. Katakan ini era pandemi juga sangat berpengaruh juga ya bagi orang yang makan saja sulit ya, apalagi dia memiliki anggota keluarga yang katakanlah 4 orang gitu ya. Ini kan sangat berat juga ya artinya ke dia. Nah, apakah Islam juga memfasilitasi kepada orang tersebut menjalankan puasa, tapi dia harus juga untuk membayar zakat. Nah, kalau misalnya ada tuh bagaimana caranya untuk dia membayar? Jadi kewajiban zakat ini adalah kewajiban yang mutlak harus dilaksanakan. Oleh karena itu, mungkin dalam bulan Ramadan ini dia menerima infak dan sedekah dari orang lain, maka infak dan sedekah itu bisa disimpan untuk membayar zakat. Ya, jadi masih ada jalan keluar yang bisa dilakukan karena ini adalah kewajiban mutlak. Zakat nafs, misalnya anak yang baru lahir 29 Ramadan, ya, harus mengeluarkan kewajiban mengeluarkan zakat adalah orang tuanya. Orang tuanya yang wajib mengeluarkan zakat. Karena zakat nafs itu zakat diri, zakat nyawa. Setiap satu nyawa harus bayar zakatnya. Jadi kalau mereka tidak kemampuan, kemudian mereka menerima bulan Ramadan ini menerima infak dan sedekah, maka infak yang sedekah itu disisihkan untuk membayar zakat. Karena ini kewajiban mutlak zakat ini. Jadi yang kaya, yang miskin, yang budak harus mengeluarkan zakat. Karena ini satu kewajiban mutlak yang harus dilakukan. Tapi begitu Islam itu rahmatan lil alamin. Oleh karena itu kalau mereka mendapat rahmat berupa sedekah atau infak dari orang lain, maka itu misalnya 100.000 itu bisa 3 orang, yang 3 orang disisihkan untuk membayar zakat. Walaupun mereka nanti akan menerima golongan 8, masuk dalam 8 asnaf yang menerima zakat fitrah. Ya, jadi zakat fitrah itu diperuntukkan untuk 8 golongan. Di antaranya adalah fakir, miskin, mu'alaf, amil, budak, orang yang berhutang, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, serta orang-orang yang kehabisan bekal. Itu nanti akan saya jelaskan pada segmen berikut, misalnya 8 asnaf yang wajib untuk menerima zakat. Ya, nah ini tata cara membayar zakat ini juga sangat menarik ya. Kita coba kupas dari fenomena hari-hari. Nah, bisakah seorang anak ya, artinya membayar zakat untuk orang tuanya yang berada di luar, misalnya tidak tinggal di Ternate, katakanlah dia tinggal di Namlea, di Ambon, atau di Halmahera, atau di Weda dan sebagainya. Seorang anak ingin membayar zakat kepada bapaknya, atau sebaliknya, bapak yang tinggal di sana membayar zakat kepada anaknya yang sedang merantau. Itu bisa? Itu bisa saya dilakukan. Misalnya anak-anak saya ada 2 di Makassar, 4 orang, 2 di Ternate. Mereka belum kawin, belum bekerja. Maka kewajiban orang tua itu membayar zakat. Bisa dikeluarkan di Ternate walaupun dia tinggal di Makassar. Demikian juga sebaliknya, anak kepada orang tua. Misalnya orang tuanya sudah sakit dan sudah tidak punya pendapatan lagi, maka kewajibannya anak bisa membayar zakatnya. Jadi sangat fleksibel Islam ini sebagai rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Nah, kalau berbicara tentang tanggung jawab ya, tadi katakan yang orang tua yang atau kalau anak yang belum menikah tuh bisa menjadi tanggung jawab orang tuanya. Nah, memang kalau misalnya sudah menikah itu berarti kewajiban untuk mengeluarkan zakat itu adalah kepala yang sudah lepas itu yang menjadi kepala keluarga. Benar demikian, Pak? Jadi kalau misalnya anak saya yang pertama sudah menikah, maka dia punya kewajiban untuk dia mengeluarkan zakatnya dan istrinya serta anak-anaknya.
karena dia sudah mencari nafkah sendiri. Kecuali kalau dia tidak punya pendapatan, maka tetap menjadi tanggung jawab daripada orang tua. Tetapi kalau sudah bekerja dan sudah punya pendapatan, maka dia wajib mengeluarkan zakat dirinya, kepada istrinya dan juga anak-anaknya untuk zakat fitrah. Kalau kita berbicara zakat mal, nanti ada penjelasannya. Kira-kira harta mana yang wajib? Oh iya, betul. Nah, itu nanti akan dijelaskan kemudian. Ya, baik kita cukup pencerahan ya terkait dengan zakat ini ya. Ini juga bisa memberikan informasi, edukasi kepada pemirsa Gamalama TV bahwa inilah sudah saatnya kita harus membayar zakat. Tadi katakan ya awal Ramadan sebenarnya sudah bisa ya. Ya, awal Ramadan sudah bisa. Sudah bisa ya. Itu manfaatnya lebih baik. Iya. Karena kita lebih awal untuk memberikan kepada kaum fakir maupun miskin. Ya, baik. Nah, ini 8 golongan yang menerima zakat ini ya. Untuk menentukannya itu seperti apa? Iya. Untuk menentukan 8 ini, golongan ini, jadi zakat ini disuruh ambil, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 103. Sedangkan pembagian zakat itu diatur dalam surat At-Taubah juga ayat 60. Ada 8 golongan atau 8 asnaf yang akan menerima zakat. Dibagikan oleh amil, karena zakat tadi dibayar melalui amil. Jadi dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 80 dinyatakan innamas shadaqati lil fuqara wal masakin wal amilin wal mu'allafati qulubihim wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibni sabil. Jadi zakat itu diperuntukkan untuk 4 golongan. Yang pertama adalah fakir. Fakir ini adalah orang yang tidak mempunyai pendapatan atau dalam hidupnya tidak punya pekerjaan apa-apa. Dia punya hidup itu hanya bergantung kepada orang lain. Rasa iba dan kasih sayang orang lain. Ini di Ternate dan Moti serta Heri kita mencari orang-orang fakir itu ada 96 orang. Itu mereka kita berikan bahan makanan setiap bulan. Setiap bulan. Berupa bahan makanan itu setiap bulan 9 bahan pokok ditambah dengan uang Rp200.000. Artinya itu bisa dikonsumsi 1 bulan. Jadi itu secara terus menerus itu kita lakukan setiap bulan berjalan pada tanggal 10 kita berikan dan kita antar langsung di rumah masing-masing. Itu fakir. Jadi fakir dengan miskin itu berbeda. Nanti kalau miskin, yang kedua adalah kaum miskin. Miskin ini mereka yang punya pendapatan tetapi tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, kebutuhan selain makan dan minum, menyekolahkan anak, membangun rumah dan lain sebagainya. Itu masuk kategori miskin. Yang kedua, innamas shadaqati lil fuqara wal masakin wal amilin, orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat juga memperoleh 1 bagian wal amil. Yang kemudian yang keempat wal mu'allafati qulubihim, yaitu orang yang baru saja masuk Islam, mereka diberikan 1 bagian untuk menyenangkan dia punya kehidupannya. Kemudian wal amilin wal mu'allafati qulubihim wa fir riqab, budak. Tapi di Indonesia tidak ada budak lagi. Ya. Wal gharimin. Ya. Yang keenam, yang gharimin adalah orang-orang yang berhutang. Jadi orang-orang yang berhutang karena keterpaksaan. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka mau tidak mau dia harus berhutang untuk bisa makan dan minum. Orang seperti ini juga mendapat 1 bagian. Ya. Yang ketujuh, wa fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita di Basas mencari makan adalah orang-orang yang berjuang pada agama Allah. Misalnya kita di sini para imam, ya. Para imam, kemudian badan syara di masjid, dan juga guru-guru mengaji, serta guru-guru non-PNS. Itu kita berikan insentif setiap tribulan. Nah, setiap tribulan diberikan insentif. Kemudian wabni sabil, orang-orang yang dalam perjalanan kemudian kehabisan bekal. Pada saat mereka kehabisan bekal karena pergi berdakwah, maka mereka juga memperoleh 1 bagian. Jadi 8 asnaf itu yang tadi dikatakan dalam surat Taubah ayat 80 tadi. 8 golongan. Ya.
Baik, baik. Kalau 8 golongan itu, Pak Haji, ya, kalau misalnya kita sebagai masyarakat, ya, artinya sudah mengetahui bahwa ini ada 8 orang yang menjadi berhak untuk menerima zakat. Apakah kita bisa langsung memberikan kepada mereka? Kan ada juga di luar sana yang langsung bawa zakatnya sendiri ke orang yang bersangkutan. Bisa seperti itu. Ini yang nanti saya mau bedakan mana zakat, mana infak. Infak itu ada diperuntukkan untuk lima golongan. Itu dapat dilihat pada surat Al-Baqarah ayat 215. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, yas'alunaka madza yunfikun. Harta mana yang paling baik kami infakkan. Maka kemudian turunlah wahyu Allah, qul ma anfaqu min khairin. Harta yang paling baik untuk diinfakkan yaitu wabil walidaini, kepada kedua orang tua, wal yatama, kepada saudara-saudara kita, saudara-saudara yang dekat, satu keluarga, satu perut. Kemudian wal yatama, orang-orang yatim, wal masakin, para miskin, dan wabni sabil. Jadi itu yang diantar langsung ke sasaran orang-orang miskin, yang tadi adalah ke taman-taman yatim piatu, itu tidak bisa dikategorikan zakat. Karena itu dikategorikan infak. Jadi zakat itu harus ditunaikan kepada amilin. Bahasa amil ini diambil dari bahasa Arab. Dari sumbernya Al-Quran. Jadi yang mengumpulkan zakat itu yaitu amil, atau dalam Undang-Undang 23/2011 tentang pengelolaan zakat, itu namanya unit pengumpul zakat. Kalau diberikan langsung, misalnya uang saya ada 1 juta, saya bagi-bagi langsung kepada kepada miskin, kepada itu 5 golongan tadi, maka itu disebut infak, bukan zakat. Ya, karena zakat itu sudah Allah tetapkan 8 golongan. Sedangkan kalau mau berinfak, maka misalnya setelah menerima gaji, maka kita berikan langsung kepada orang tua atau mertua. Itu kewajiban kita. Ya, tapi itu tidak bisa dikategorikan sebagai zakat. Itu infak. Kemudian ada keluarga di kampung, misalnya di daerah lain, kita kirim lagi ke sana. Itu bukan kirim zakat, kirim infak. Karena kita berikan langsung kepada sasarannya. Kemudian miskin, kemudian orang-orang dalam perjalanan, kemudian habis bekal, maka kita boleh berikan langsung kepada mereka. Itu dimasukkan dalam kategori infak, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah 215. Iya, aturannya memang sudah jelas ya, bahwa membayar zakat langsung ke amilnya ya, jangan kemana-mana ya, itu sudah jelas seperti itu ya. Baik Pak Haji, ini satu hal menarik ya, selain zakat fitrah, ini juga kelebihan harta mal ya, zakat mal seperti itu. Nah, apa saja jenis harta kita yang bisa dikategorikan masuk dalam zakat mal? Ya, jadi zakat mal itu terdiri daripada 8 yang nanti saya agak rinci. Yang pertama, emas dan perak. Emas dan perak. Jadi seseorang yang menyimpan emas sebagai persiapan maupun investasi sudah mencukupi nisab 85 gram, maka wajib mengeluarkan 2,5%. Nah, mari kita hitung. 85 gram dikalikan dengan harga emas sekarang 1 gram 916.000. Maka kalau dikalikan dengan 85 gram, maka uangnya menjadi 77.860.000 rupiah. Ini sudah memenuhi syarat yang pertama, yaitu nisab. Tetapi harus memenuhi syarat yang kedua lagi, yaitu haul. Artinya tersimpan selama 1 tahun. Kalau misalnya belum cukup 1 tahun, belum wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Baru beli itu boleh ya? Masih yang baru beli. Masih ya. Dia sudah berusia harus 1 tahun disimpan. Tapi kalau misalnya 10 bulan atau 11 bulan, bisa saja dikeluarkan infaknya, tapi bukan zakatnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, uang dan surat berharga.
seseorang yang memiliki uang kemudian menyimpan di Tabanas atau deposit yang jumlahnya setara dengan 85 gram emas atau dikalikan dengan 960.000, kemudian jumlahnya 77.860, maka sudah wajib hukumnya untuk melewati zakat, apalagi sudah 100 juta. Kemudian dikeluarkan 2,5% sama dengan 2,5 juta. Jadi kalau 100 juta simpanannya sudah berusia 1 tahun disimpan di deposit atau di tabungan, maka wajib kita keluarkan zakat malnya sebesar 2,5%. Itu misalnya kalau kita simpan uang 100 juta pada awal Januari 2020, kemudian jatuh temponya pada Januari 2021, maka bisa dikeluarkan zakatnya tidak lagi tunggu kepada sampai Ramadan, karena Ramadannya bulan April. Kapan saja Jadi bisa, jatuh tempo, kapan jatuh tempo kita bisa mengeluarkan. Di mana dikeluarkan? Kita bisa mengeluarkan ke Amil Resmi, Badan Amil Zakat Nasional. Karena Badan Amil Zakat Nasional ketika kita membayar zakat, kita bisa menerima bukti setoran zakat. Oh, ada buktinya. Ada buktinya. Karena ini lembaga resmi, sudah diatur. Lebih seperti profesional, kita menyetor uang di bank, kita diberikan tanda terima. Bukan itu saja, yang kedua, kalau kepada lembaga resmi, maka Basnas juga mengeluarkan apa yang disebut dengan NPWZ, nomor pokok wajib zakat. Kalau di pajak itu NPWP, maka ada NPWZ di zakat. Nah, ini ada korelasinya. Ketika seseorang beragama Islam, dia sudah membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional, kemudian ada bukti penerimaannya begini, kemudian dia membayar zakat perorangan, maka akan dikurangi zakat perorangannya karena dia sudah membayar zakat. Dan ini dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden, setiap Ramadan. Kemarin itu tanggal kalau tidak salah 2 minggu lalu dilaksanakan oleh Presiden. Dan menariknya lagi, kalau membayar kepada lembaga resmi, maka diambil selain nomor KTP, nomor HP. Makanya pada nomor HP itu akan muncul SMS, semacam SMS banking. Pemberitahuan ya? Ya, pemberitahuan. Ya, misalnya saya membayar zakat tadi, itu setelah saya bayar zakat Rp350.000, itu laporannya langsung muncul di sini. Melapor kepada Muzaki yang membayar zakat ini, terima kasih atas jis yang Anda tunaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan Allah akan memberikan berkah pada harta yang tersisa. Jadi dia dapat menerima 3 tanda bukti, yaitu 1 bukti setoran, kedua NPWZ, dan pada ponsel itu dikirim doa dan pemberitahuan bahwa dia sudah membayar zakat. Ya. Ini kartunya ini berlaku nasional. Ya, jadi misalnya saya sekarang ini bertugas di Ternate, saya menjaga membayar zakat di Ternate, ini berlaku nasional. Jadi NPWZ ini kalau satu ketika saya pindah di Ambon atau di Manado di Jakarta, bisa membayar zakat dan di sana sudah tertulis NPWZ-nya. Ini misalnya seorang pengusaha yang terkenal dibayar zakat tahun lalu, almarhum Ismi Anas, pemilik daripada Muara Mall. Beliau tahun lalu membayar zakatnya 5 juta rupiah. Nanti sesudah itu 3 bulan kemudian beliau meninggal karena COVID. Nah, kami terbitkan sebagai Muzaki, diterbitkan tanda bukti terimanya. Ismi Anas, pemilik Muara Mall, dengan tanda bukti ini dan diberikan kartu nomor pokok wajib zakat. Jadi itu akan ketemu di kantor pajak. Ketika kita membayar pajak perorangan, maka di sana akan dikurangi karena kita telah membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional. Ya, ini sudah dicantumkan di sini pasal-pasalnya. Jadi kita punya koneksi apa namanya? Jadi kita connect dengan kantor pajak. Kasusnya misalnya satu orang dokter kemarin tahun lalu
dia dikontrak oleh pemerintah provinsi sebagai dokter spesialis anak. Namanya Dr. Nunik dari Bandung. Ketika dia membayar pajaknya perorangan di kantor pajak, dianjurkan oleh petugas pajak sebaiknya ibu dokter membayar zakat dulu. Karena ketika membayar zakat maka pajaknya ini akan dikurangi karena telah membayar. Ketika membawa bukti setoran dan kartu NPWJ, maka di sana di kantor pajak akan dikurangi pajak perorangannya. Baik, luar biasa. Baik, kita akan break dulu sebentar ya. Masih ada segmen terakhir, Pak Haji ya. Baik, pemirsa Gamal TV, jangan baca dulu dari hadapan Anda dengan dialog spesial malam hari ini. Makna dibalik mengeluarkan zakat akan kami lanjutkan kembali di segmen terakhir. Tetaplah bersama kami.